Pasukan Rusia melanjutkan operasi militer agresif di garis depan dan dalam 24 jam terakhir, mereka berhasil merebut 3 permukiman Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan operasi terbaru di lapangan ini terdiri dari serangan terkoordinasi di 148 titik wilayah tempur dengan fokus utama mendorong pasukan Ukraina keluar dari zona industrial di timur. Dalam laporan resminya, Rusia menegaskan bahwa pasukan mereka telah menguasai Petrovskoye di wilayah Donetsk serta Tikhoy dan Otrakhnoye di wilayah Dnipropetrovsk. 3 permukiman ini dinilai strategis karena berada di jalur logistik dan distribusi peralatan tempur, sehingga penguasaannya berpotensi membuka koridor operasi militer yang lebih luas bagi Rusia. Di sisi lain, Ukraina dihadapkan pada situasi garis pertahanan yang kian menyempit, khususnya di kawasan industri yang selama ini menjadi tameng terakhir di wilayah timur. Di Krasnoarmeysk atau Provokes dalam penyebutan Ukraina, Rusia melaporkan bahwa kelompok penyerang dari Angkatan Darat Kedua telah meningkatkan tekanan secara konsisten. Mereka menyasar distrik pusat, distrik penambang, dan kawasan industri barat yang menjadi basis pertahanan utama pasukan Ukraina. Kementerian Rusia menggambarkan pasukan Ukraina di kawasan tersebut saat ini berada dalam posisi terdesak meski perlawanan masih dilakukan. Pada waktu yang bersamaan, laporan terbaru dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyebut eskalasi tempur yang sama tingginya. Ukraina melaporkan total terjadi 162 bentrokan dalam 24 jam yang menunjukkan bahwa garis depan masih berisi kontak tembak secara intens tanpa ada penurunan frekuensi. Angkatan Udara, pasukan rudal, dan artileri Ukraina melakukan operasi gabungan untuk menyasar 2 area konsentrasi personel dan peralatan Rusia. Sedangkan 19 bentrokan tambahan terjadi di sektor Slobozhanщина Utara dan Kursk, menandakan perang tidak hanya terkonsentrasi di Donetsk dan Dnipropetrovsk, melainkan melebar di sejumlah titik perbatasan. Kelompok pasukan timur Ukraina menegaskan operasi pertahanan di area Provokes Minorat masih berlanjut. Mereka mengeklaim telah menahan sejumlah gelombang serangan Rusia dengan sukses. Dalam perspektif operasi tempur, Provokes menjadi kota penentu untuk perang di timur Ukraina. Jika Rusia berhasil memaksa pasukan Ukraina mundur dari kota ini, arah perebutan wilayah di Donetsk diprediksi akan berubah secara signifikan. Konflik di medan tempur terus terjadi saat dunia internasional terus mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Di tingkat diplomatik internasional, upaya perdamaian tetap diusung untuk menghentikan perang yang sudah hampir memasuki tahun keempat. Amerika Serikat saat ini mendorong rencana perdamaian dengan 28 poin yang mengatur skenario gencatan senjata, penjaminan keamanan, dan tahapan politik untuk mengakhiri konflik. Namun, rancangan perdamaian tersebut belum memperoleh konsensus penuh lantaran sejumlah negara dan pengamat menilai akan ada tantangan kompleks dalam implementasi di lapangan. Perdebatan perdamaian kemudian ditambah dengan isu lain yakni upaya Donald Trump untuk mendorong negosiasi cepat antara Rusia dan Ukraina. Sejumlah pemimpin G20 menyatakan penolakan terhadap usulan tersebut karena dianggap dapat menyudutkan Ukraina dalam perundingan dan beresiko menuntut kompromi teritorial. Secara garis besar, mayoritas pemimpin G20 menegaskan bahwa setiap proses damai harus berdasarkan kehendak Ukraina, bukan ditekan oleh situasi politik global atau negosiasi yang terburu-buru. Dengan kata lain, kehendak diplomatik belum berhasil memadamkan dinamika pertempuran di medan perang.